Jadi jangan sampai ibu dendam. Tapi kalau dia ejek-ejek orang, jangan pula diam. Kalau dia diejek orang, diam kita, masuk ke dalam, lama mati kita. Kalau dulu cuma asam urat sama asam lambung, sekarang bertambah lagi asam sulfat. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waslover yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kali ini kita akan menyimak ceramah Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad, di mana beliau di dalam ceramahnya yaitu mengatakan jangan takut bersedekah, karena bersedekah tidak akan mengurangi harta kita, justru Allah akan menambah harta kita. Dan Ustadz Abdul Somad juga menyinggung tentang asam sulfat, di mana sekarang salah satu cawapres yaitu salah, yang seharusnya menyebut asam folat jadi menjadi asam sulfat. Jadi Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya mengatakan bahwa jangan mau kita diejek-ejek oleh orang sehingga terbawa dalam diri kita dan kita pikirkan hal itu dan menimbulkan penyakit, karena penyakit sekarang bukan hanya asam urat, bukan hanya asam lambung, tetapi bertambah menjadi asam sulfat. Baik, waslover yang dimuliakan Allah, langsung saja kita simak Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad. Ibu sedekahkan 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000, berarti 3.075.000. Itu yang wajib zakat. Di samping itu tambah lagi sedekah 75, aku genapkan ajalah 100. Maka yang 75 wajib zakat, yang 25 itu namanya sodakoh, bukan solawat. Sodakoh. Ada yang wajib namanya zakat, ada yang sunat namanya sodakoh. Menurut logika akal berkurang. 3 juta kurangkan 100, berarti 2.900.000. Tapi tengoklah nanti, tumbuh dia dari tempat yang lain, tak tahu kita. Saya dapat duit dari YouTube bulan ini 140 juta tiap bulan, tapi tak pernah saya ambil seperak untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk semua operasional pon. Jadi kok tanya orang, dari manalah makan santri, dari manalah semuanya? Dari YouTube. Dari sejak awal sampai sekarang tak pernah saya ambil seperak haram. Tak susah saya, kaya kali pun tidak, susah kali pun tidak. Jadi jangan ibu bilang, tengoklah Ustaz itu kurus sekali, dia tak makan. Saya ini kurus ini bukan tak makan. Ada orang bakhil mengajar dari mulai pagi jam 6 hari Sabtu, pagi jam 6 Sabtu sampai jam 8 malam Ahad, malam Minggu. Pagi Ahad ngajar lagi sampai malam Senin. Terkumpul duit selama 2 hari itu 10 juta. 4 minggu berarti terkumpul 40. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba berkunang-kunang, dibawa ke Malaka, habis tiket pesawat, ongkos taksi, medical check up, beli obat, datang dokter Cina, ayah cincang-cincang lah, habis. Duit apa namanya itu? Duit antu dimakan, duit antu dimakan setan. Jadi insya Allah saya masalah sedekah ini bukan teori, saya praktekkan sendiri. Jadi jangan nanti Ustaz Somad itu ngomong aja, itu ceramah aja, enggak. Makanya waktu saya dipanggil orang pajak, Bapak, menurut perhitungan kami, kalau sebulan 140 juta, 10 bulan berarti sudah 1,4 M. Sudah bertahun-tahun, berarti duit Bapak banyak. Tak ada, kalian ceklah, tak ada duitku. Semuanya habis. Datanglah kalian ke pondok, habis, tengok pengeluarannya, tak ada seperak pun tak ada kuambil. Tidak ada masuk rekening saya, masuk ke yayasan habis. Yang penting hidup ini sehat, berkah, tak dikejar-kejar debit kolektor.
Jangan sampai duit kita banyak, asal terdengar suara sepeda motor, mencret. Orang pakai cincin di tangan, pakai cincin di sini. Kalau kebetulan ibu ada cincin, jangan tersinggung. Mana tahu udah ada yang pakai ring, jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah saya ini satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Apa yang mau dicari hidup ini? Jama'a malau wa'addadah. Jamaah mengumpul, addadah menghitung. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Mati. Nikmati aja hidup nih. Bisa pengajian, sebagiannya untuk acara pengajian Ma'had Az-Zahra, sebagiannya untuk ini, sebagiannya untuk ini. Habis, barokah insyaallah. Kumpul dikumpul mati juga. Jadi ceramah ini mencakapkannya mudah, mengamalkannya. Untuk apa Ustaz ceritakan ini? Saya ceritakan ini supaya jangan sampai jamaah itu berpikir, alah omong doang, alah NATO, no action talking only. Nah, jadi yang saya cakapkan ini saya amalkan. Diamalkan dulu baru dicakapkan. Jadi kalau saya suruh sholat tahajud lah, saya bangun malam, saya tahajud. Karena kalau kita suruh orang sedekahlah, alah ustaz tuh lewat kotak 2000 perak, menyipak dia di dalam. Orang pun pas mendengar, saya dengarkan cakap, silat lidah aja itu, kan? Mana qasad shadaqatun min mal, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Yakinlah, percayalah, sudah kita buktikan sama-sama, tak berkurang karena sedekah. Tidak berkurang. Iya benar Ustaz. Seperak pun tak berkurang. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Kalau seorang mau memaafkan saudaranya, Allah akan mengangkat derajatnya. Ini berat. Yang pertama paling berat itu bersedekah. Yang kedua paling berat lagi sedekah juga. Sedekah apa? Sedekah maaf. Ibu kalau bisa memaafkan orang lain, maka ibu tidak hina. Ibu diangkat derajat. Izzan, diangkat Allah kemuliaan. Ustaz kalau diajak orang, Ustaz maafkan? Tidak, saya polisi kan. Dicoret-coretnya muka saya, editnya, dipostingnya di FB, Facebook. Saya lapor ke Polda. Kata orang Polda, Pak Ustadz, ini kalau Ustadz udah lapor ke Polda, nanti jadwal Ustadz ceramah terganggu nih. Soalnya Ustadz kami BAP di kantor. Tak masalah. Pergi saya ke Polda. Habis itu sampai ke kantor jaksa pengadilan. Ustadz nanti kalau kami panggil siap datang. Siap datang. Datang saya 2 kali. Yang ngejek itu mencret. Tak datang dia 2 kali. Artinya apa? Masalah maaf perlu, tapi orang sekarang perlu juga dikasih pelajaran. Saya mau mengajarkan supaya ustadz pun jangan kalian gitu kan. Saya pekaran. Ceramah saya di Jalan Riau. Selesai ceramah pulang, saya tengok di FB. Ditulisnya di FB statusnya, anjing menggonggong di masjid kami. Oh, saya tanya pengurus, di mana rumah dia nih? Itu Ustaz di belakang. Datang saya ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah si Anu. Iya, mana dia? Nggak ada di rumah Pak. Foto saya depan rumahnya. Oh, habis itu saya kirim ke FB-nya. Hai, saya bilang, di mana kau? Aku udah di rumah kau nih. Jangan kita diam. Ibu kalau diejek orang. Tapi katanya Pak Ustadz kalau kita diejek orang, dilemparnya kita pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya ibu pakai batu, lempar pakai bunga. Tapi untuk yang ketiga kali, yakinkan potnya ikut sekalian. Ini anak-anak santri ini jangan diajarkan bodoh. Orang sekarang kalau dia punya parang,
Dia mau mencoba cincangnya parang, ditakikkannya ke kita. Kalau dirasanya kita macam batang pisang, dicincangnya terus kita. Tapi kalau dicobakannya ting keras, takut dia. Begitu keponakan saya, anak saya gitu. Asal libur dia pulang, saya tanya, "Cemana kau di pesantren?" "Alhamdulillah, wah, ada yang mengganggu-ganggu kau?" "Tidak, dulu kan banyak potong bahkan pokok pisang itu di rumah. Nanti kalau kau diganggunya, ini mukanya, pisang. Kalau dia besar tinggi, sipak di bawah, Anak saya Sami belum bisa diajak lagi bercakap. Hazik itu aja. Hazik, cemana di sekolah? Berapa orang di kelas? Sekian. Ada yang nakal-nakal? Enggak. Kalau nakal, dia pula yang kasihan lah katanya. Supaya jangan anak kita itu dibully. Jangan dibully. Saya lewat sini, nampak saya ada satu anak di pondok kayu di belakang tuh sendirian, dilempar-lempar batu sama 2 orang. Berhenti saya tengok anak yang 1 orang ini di atas pondok kayu dilempar batu sama yang berdua ini. Turun saya, "Kau panggil ayah kau sini." Kau panggil ayah kau sini. Dia ku pijak-pijak batang leher ayah kau sini. Jangan kau ganggu-ganggu lagi dia ini. Saya paling pantang, saya menengok anak-anak dibully. Tak boleh dibully. Bangkitkan semangat anak kita. Ini kadang anak ini dibully dia di sekolah, dibully dia di kawan-kawan, ngadu dia ke rumah. "Mak," kata dia, dipukul pula dia. Kemana lagi dia mengadu? Pergi dia ke sungai, Kampar, bunuh diri dia. Ibu lah membangkitkan semangat dia. Bangkitkan. Kalau mengadu dia sama saya, mana kawan kau tadi? Dia campakkan di sarang buaya. Tapi ada masanya kita memberi maaf. Datang orang itu minta maaf. "Maafkan aku Pak Ustadz," katanya. "Kau sudah kumaafkan sebelum datang kemari." Gitu kita maaf. Memangnya kalau kita maaf jatuh derajat kita? Tidak. Apa janji Nabi SAW? Apa kata Nabi? "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin." Kalau seorang hamba mau memaafkan saudaranya, illa izzan, maka diangkat Allah kemuliaannya. Saya menengok orang mati. Datanglah pejabat Riau ini. Saya berdiri, disalaminya lah semua orang yang ada di situ. Salam. Pas giliran saya, lewat aja dia. Kata kawan saya yang di sebelah, kawan saya ini baru datang dari Kalimantan. "Man, kok nggak disalaminya?" Tentu saya menjawab membela diri saya. Mungkin dia udah pikun tak nampaknya. Tapi dalam hati saya, sampai hati kali dia nggak bisa. Ini ceritanya dulu nih, belum viral. Baru pulang. Saya pun dah tak ingat, hari berganti, musim berubah, bla 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 bla. Tiba-tiba datang orang nelpon. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya?" "Siapa ya?" "Saya si Fulan." "Oh, yang dulu tak menyalami saya itu." Teleponnya saya. Datang saya ke rumahnya. Saya tak dendam, cuman ingat. Datang saya ke rumahnya. Saya berdua aja di rumahnya. Orang kaya, mewah, makanan semua lengkap. Kata dia, "Ini sengaja saya masakkan untuk menyambut Ustadz yang mulia Abdul Somad." Dalam hati saya, dulu tak kau salami aku. Habis acara makan, bla 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 bla, dia pun masuk ke kamar, dibawanya satu sumpit plastik. Isinya kalender sama kartu nama, minta kampanyekan. Saya sering jumpa sama orang-orang gitu. Disepelekannya saya, dijatuhkannya saya. Tapi saya tak dendam. Tak hina saya, tak jatuh harkat martabat saya. Tetap. Jadi jangan sampai ibu dendam. Tapi kalau dia ejek-ejek orang, jangan pula diam. Kalau dia ejek orang, diam kita, masuk ke dalam, lama mati kita.
Kalau dulu cuma asam urat sama asam lambung, sekarang bertambah lagi asam sulfat. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya kalau disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Dan ini menjadi nasihat bagi saya dan menjadi nasihat bagi Anda semua. Baik, kita akan ketemu di video ceramah Ustaz Abu Somad selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.